salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia pada kali ini. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi pada kalian semua yang telah mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada minggu kemarin. Namun, masih ada juga loh teman-teman dari kalian yang belum mengerjakan tugas. Saya harap teman-teman yang belum mengerjakan tugas pada tugas berikutnya ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas ya, karena ini semua juga demi kebaikan kalian sendiri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih berhubungan dengan pergolakan di Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai pemberontakannya, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan yang memiliki peran dalam pemberontakan di Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Nah, apa itu pahlawan? Bagaimana seorang dapat diberikan predikat sebagai pahlawan, dan pahlawan apa saja yang berperan dalam pergolakan tahun 1948 sampai 1965. Mari kita belajar bersama melalui PPT yang telah Ibu sediakan berikut ini. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing dengan tokoh-tokoh pada gambar berikut. Tokoh-tokoh pada gambar berikut merupakan pahlawan nasional Indonesia. Apakah kalian mengetahui apa arti dari pahlawan? Arti dari pahlawan menurut KBBI adalah sebagai berikut. Perlu dipahami, tokoh-tokoh yang memiliki gelar kepahlawanan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang berada pada pasal 25 dan pasal 26 UU nomor 20/2009 untuk dapat memiliki gelar kepahlawanan tersebut. Syarat pertama yaitu syarat umum, dan yang kedua yaitu syarat khusus. Berikut adalah syarat umum. Dan syarat khususnya adalah sebagai berikut. Di Indonesia, kita mengenal ribuan pahlawan yang berasal dari daerah maupun pahlawan nasional. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pahlawan nasional dalam mewujudkan integrasi bangsa. Berikut adalah beberapa tokoh nasional yang dikategorikan sebagai pahlawan nasional dalam mewujudkan integrasi bangsa. Pertama, Frans Kaisiepo. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketiga, ada Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang keempat, Jenderal TNI Gatot Subroto. Dan kelima, Sultan Syarif Qasim II. Dan keenam adalah Ismail Marzuki. Pertama adalah Frans Kaisiepo. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan tokoh pahlawan yang satu ini. Kalian setiap hari bisa melihat gambar dari tokoh ini pada uang selebaran Rp10.000. Nama Frans Kaisiepo, tempat tanggal lahir Biak 10 November 1921. Dan perannya untuk mempertahankan integrasi nasional sebagai berikut.
Selanjutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah raja dari Kesultanan Yogyakarta yang masih ada sampai sekarang. Bernama asli Gusti Raden Mas Dorojatun, lahir di Jogja 12 April 1912. Perannya sebagai pahlawan mempertahankan integrasi nasional sebagai berikut. Selanjutnya adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Nah, kalian pasti sudah sering kan mendengar nama-nama jalan di kota-kota besar bernamakan Jalan Ahmad Yani. Nah, karena Jenderal Ahmad Yani ini merupakan salah satu jenderal yang sangat berpengaruh dan berjasa pada masanya. Nah, nama aslinya Ahmad Yani, lahir di Purworejo 19 Juni 1922. Dan berikut adalah perannya mempertahankan integrasi nasional. Selanjutnya ada Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Gatot Subroto bernama asli Gatot Subroto dan lahir di Banyumas 10 Oktober 1907. Dan perannya dalam menjaga integritas nasional adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan raja dari Kesultanan Siak yang berada di Sumatera dengan gelar yang Dipertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif II. Lahir di Siak 1 Desember 1839 dan perannya untuk menjaga integritas nasional sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Batavia pada tanggal 11 Mei 1914. Ismail Marzuki sendiri tidak ikut dalam peperangan untuk menjaga integritas nasional, tetapi beliau dianugerahi pahlawan nasional karena karya-karya yang beliau ciptakan dapat mengobarkan semangat para pejuang bangsa. Dan berikut adalah contoh lagu-lagu yang beliau ciptakan dan isi dari lagu-lagu tersebut. Nah, anak-anak, untuk mempermudah kalian untuk belajar kembali, catatlah poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sampaikan.
pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi